Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama saya Ghost, generasi orang sukses. Pada video kali ini saya akan kembali menceritakan alur cerita film yang berjudul The Gangster, The Cop, The Devil yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seorang polisi, bos gangster, dan psikopat. Mereka berdua bekerja sama untuk mencari keberadaan psikopat karena meresahkan masyarakat Korea. Yang pastinya film ini sangat seru. Oke, tanpa panjang lebar, kita langsung saja ke filmnya. Let's go. Film diperlihatkan seorang yang tanpa puguh adat yang sedang mencari korbannya. Dan ini orangnya, kita sebut saja si Iblis. Ia mempunyai hobi yang berbeda dari orang-orang lainnya. Ia mencari seorang random yang lemah dan menghabisinya. Namun saat sudah menemukan mangsanya, ia langsung menabrak dengan mobilnya. Yang membuat si sopir itu keluar lalu memotretnya agar bisa mendapatkan asuransi mobilnya yang lecet tersebut. Hal itu membuat si Iblis menanyakan kenapa kau memotretnya. Alhasil si sopirlah harus kena tikam oleh si Iblis. Dan inilah gangster polisi Iblis. Di sisi lain ada seorang polisi yang mendatangi tempat perjudian, di mana tempat itu dipunyai bos gangster yang paling ditakuti di Korea. Karena polisi ini tidak suka disogok, alhasil dia marah dan mendorong anak buah bos gangster tersebut ke bawah tangga. Dan kita diperlihatkan si bos gangster. Ia bernama Mang Doksu. Dia adalah gangster yang paling ditakuti. Ia juga dengan tubuh yang kekar dan mempunyai tato di tubuhnya. Dikala itu ia sedang memukul Samsak. Diketahui bahwa Samsak itu isinya seorang pria yang merupakan krocok-krocok gangster saingannya. Merasa rese dan risih karena si polisi sudah datang ke tempat bisnis perjudiannya. Kemudian ia menelepon kepada atasan si polisi bahwa ia mendengar anak buahnya ditangkap oleh si polisi. Di saat ia berjalan, kita diperlihatkan semua anak buahnya begitu tunduk dan patuh saat ia keluar dari lift. Bisa kita pastikan bahwa si bos gangster ini sangat dihormati dan disegani oleh anak buahnya. Kemudian si polisi ini mengecek tempat TKP-nya kasus pembunuhan, di mana kasus ini adalah kasus yang semalam terjadi yang kita lihat di awal scene tadi. Ia melihat korbannya dan betapa mengenaskan saat si korban banyak sekali luka tusukan. Meskipun si polisi ini sedikit lucu, bobrok, dan sembronoan, ia dalam menangani kasusnya tetap fokus pada tujuannya. Di saat polisi lain tidak tahu apa motif terjadi kasus ini, ia dengan mata telitinya bisa melihat sekecil lecet di bemper belakang mobil. Ia menduga bahwa sebelum terjadinya pembunuhan, si pelaku menabrak dahulu dan sebagai motif pembunuhan acak. 수사에는 자상에 의한 과다출혈이겠지? 차라리 그랬으면 좋겠다고 우발적. Scene berpindah kepada Madoksuk dan bos gangster saingannya, kita sebut saja Asep, di mana mereka berdua agak sedikit selek. Kedatangan Asep tersebut untuk meminta jatah lebih kekuasaan karena ia belum cukup dengan kekuasaan wilayahnya tersebut. Namun di saat para bos sedang berbincang-bincang, tangan kanan Madoksuk tidak terima. Karena ia sudah diberi toleransi dan kekuasaan malah meminta lebih padahal ia sudah diberi bar, klub, dan kasino. Namun tangan kanan Asep juga tidak terima karena ia sudah lancang dengan bosnya itu. Alhasil tangan kanan Madoksuk kena siram kuah. Hal ini membuat Madoksuk marah karena sudah berani saat bosnya sedang berbicara. Membuat tangan kanannya kena pukulan melayang. Madoksuk juga mencabut paksa gigi tangan kanannya Asep. Namun dicabutnya itu bukan dengan tang kunci Inggris, melainkan dengan tangannya sendiri. Anjir, kuat sekali ya. Setelah berhasil mencabut itu, ia memberikan dan menuangkan di gelas dengan air amernya dan menyuruh Asep untuk meminumnya.
Karena keributan inilah akhirnya hubungan mereka berdamai. 맛있네. 평화적으로 하면 되겠다, 그지? Kemudian kita diperlihatkan di kantor polisi. Di sana juga ada si polisi, atasan si polisi, dan rekan kerja yang lainnya, di mana mereka sedang mendalami kasus pembunuhan ini. Si atasan menduga bahwa ini bukan kasus perampokan dan pembunuhan berencana. Namun si polisi banyak sekali laporan kepada dia bahwa kasus ini bukan satu, bahwa ada 3 kasus yang sama di kota-kota besar di Korea. Kasus ini juga si pelaku menggunakan pisau dalam pembunuhannya. Si polisi memberikan hasil tempat olah tempat kejadian perkara bahwa setiap kasus ini juga mempunyai tiap luka tusukan ukuran yang sama kepada si korban. Bahwa ia menduga kasus ini pembunuhan berantai. 연쇄살인입니다, 이거. Namun si atasan dan rekan kerjanya tidak percaya bahwa ini kasus berantai karena ini bukan negara Amerika. Dan bisa-bisanya si polisi menyimpulkan seperti pembunuhan berantai. Lalu rapat dalam kali ini harus ditutup. 아니, 살인범한테 관할이 Kita diperlihatkan kepada bos gangster di mana ia ingin pulang ke rumah karena ia tidak mabok. Ia ingin pulang sendirian tanpa dikawal. Namun tangan kanannya tetap kekeh ingin mengawal keras setia kepada bosnya itu. Lalu ia melanjutkan perjalanan sendirian. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba 마시고 ia melihat ke belakang bahwa ada seseorang yang telah menabrak mobilnya. Dan sudah kita pastikan bahwa itu si iblis yang ingin menjalankan aksinya. Waduh, gak bahaya tah? 죄송합니다. 길이 너무 미끄러워 제가 뒤에서 박은 건데. Namun merasa masalah ini sangat sepele, si bos menyuruh si iblis untuk pergi saja. Lagi pula ia sudah berminta maaf. Namun tiba-tiba ia diserang. Si iblis melihat bahwa yang kali ini ia lawan tidak seperti biasanya. Namun dalam aksinya sekarang mangsanya melawan dan ia susah menghadapinya. Karena ia kewalahan dalam menghadapi si bos itu, ia kabur dan tak salah menabrak si bos dengan mobilnya hingga tergeletak. Karena si iblis salah memilih mangsa dan ia sedikit kecewa dalam aksinya kali ini. Ia belum puas kalau dalam 1 hari belum terpenuhi kebiasaannya itu. Kemudian ia mencari lagi seseorang ki-aki yang sudah tua dan menikamnya dengan pisau lagi. Dalam hal aksi baku hantam dengan si iblis, bos gangster sempat tak sadarkan diri atau pingsan karena terlalu banyak keluar darah dari luka tusukannya. Mendengar bosnya dibawa ke rumah sakit, tangan kanan Doksuk mendatangi markas gangster saingannya, padahal sudah damai. Karena ia menduga bahwa dialah yang telah melakukan pada bosnya itu. Namun saat di rumah sakit, tangan kanannya memberitahukan bahwa ia sudah menyerang gangster saingannya. Namun ia salah menduga bahwa yang hampir membuat si bos tewas bukanlah gangster saingannya. Dan ia menjelaskan pastinya bukan orang bisnisnya. Di saat berbincang itu, ia kedatangan si polisi bahwa ia ditelepon oleh pihak rumah sakit. Bahwa bos gangster ditikam oleh seseorang. Si polisi juga meledek si bos gangster padahal ia gangster paling ditakuti. Kedatangan si polisi untuk menginterogasi kepada si bos. Namun ia tidak memberikan perihal yang terjadi pada si polisi. Ia akan menangani dengan caranya sendiri. 잡는 게 빠를 것 같은데. 진짜? 넘어져가지고. Dan terjadilah perselisihan untuk menangkap keberadaan psikopat antara gangster dan polisi. Kemudian si polisi mengecek mobilnya si bos dan sudah kita pastikan dengan mata telitinya ia bisa melihat sekecil barang bukti atau goresan. Dengan motif yang sama, si pembunuh menabrak dengan mobil warna putih. Karena tidak terima, psikopat telah melakukan perbuatan kepada si bos yang menyewa ahli sketsa untuk mengetahui muka si iblis. Karena saat malam kejadian itu, hujan dan matanya remang-remang. Ia juga menceritakan sedikit ciri-cirinya.
Tak biasa, psikopat pada umumnya termasuk kekurangan empati, kecenderungan manipulatif, perilaku impulsif, kurangnya rasa penyesalan atas tindakan buruk, dan kesulitan menjalin hubungan interpersonal yang mendalam. Dan seperti si iblis ini lakukan tidak adanya penyesalan dalam aksinya itu, ahli sketsa pun berhasil menggambarkan sesuai ciri-ciri yang disebutkan oleh si bos. 비슷하네 이 새끼. Lagi dan lagi ia menjalankan aksinya itu kepada sopir truk yang sedang menelepon keluarganya. Tanpa motif permasalahan yang jelas, ia langsung menikamnya hingga si sopir tewas. Ia juga membawa truknya dan di sana juga ada seseorang yang tidak kita ketahui. Yang pastinya ia mempunyai gaji honor kecil seperti si sopir dari acara filmnya. Karena tidak mempunyai penyesalan, ia malah happy dan membuat pisau yang biasa ia gunakan terjatuh ke tanah. Shin berpindah kepada bisnis-bisnis si bos, bahwa tak hanya mempunyai bisnis perjudian, ia juga sedang melakukan pembangunan pencakar langit. Namun proyek ini gagal karena si investor tidak mau bekerja sama karena si bos reputasinya kurang bagus. Dan dinyatakan proyek ini terdaftar proyek hitam atau tidak jelas. Di sisi lain, tangan kanannya berhasil menemukan mobil psikopat. Ia juga menyimpan mobil tersebut di tempat gudangnya. Tak hanya mobil, ia juga menemukan pisau yang digunakan si iblis dan melihatkan ke si bos. Dapat kita ketahui bahwa di pisau tersebut banyak sekali DNA darah korban, termasuk si bos. Ia juga membayangkan saat menahan pisau oleh ditikam si iblis. Ia menyuruh tangan kanannya agar menyimpan pisau tersebut. 이거 잘 가지고 있어봐. Di sisi lain, bos gangster menelepon si polisi bahwa ia telah menemukan barang bukti, yaitu mobil. Namun ia tidak memberitahukan bahwa ada dua barang bukti, yaitu pisau. 그래서 그 새끼 차를 찾았거든. 네가 어떻게 알아? Maksud menelpon tersebut, ia ingin mengajak bekerja sama untuk menangkap psikopat. Ia juga harus saling tukar informasi. Bos gangster juga menantang si polisi. Jika ia punya nyali, terimalah bekerja sama ini. Sontak membuat si polisi tersenyum. Dalam bekerja sama ini, bos gangster akan memberikan sumber daya manusia. Sedangkan si polisi harus mencarikan orang dalam ahli forensik. Jika si polisi berhasil menemukan psikopat, maka ia akan membawanya ke penjara. Jika si bos gangster menemukannya, dia akan menyiksanya. Akhirnya si polisi setuju dengan kesepakatan kerjasama bersama bos gangster. 오케이 콜. 형사랑 악마를 잡는다. Si bos pun langsung mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari psikopat dan mengumpulkan bantuan dana sumber daya manusia. Namun di sisi lain, si polisi bersama rekannya mencari informasi yang bisa ia dapatkan dari mobil psikopat. 그걸 버린 건지. 몰래 수사하는 티 내지 말고. 이거 알려. Sementara itu, si bos menyuruh suruhan anak buahnya untuk menghabisi gangster saingannya menggunakan pisau agar dikira sebagai pembunuhan berantai oleh si polisi. 범행도구를 보란 듯이 두고 왔네. Sementara itu, kita diperlihatkan di kantor polisi. Si atasan marah-marah karena polisi tidak bisa menuntaskan kasus pembunuhan, karena jika dibiarkan akan seenaknya saja dan meresahkan masyarakat. Ditambah lagi seorang ketua gangster dibunuh juga. Wah, rumit sekali ya kasus ini. 나가. 누가 이제 하다 조폭 두목까지 죽었어. Di sisi lain itu, ahli forensik memberitahukan kepada si polisi bahwa ia berhasil menemukan tes darah DNA yang sama di pisau tersebut dari korban sebelumnya dan termasuk si bos gangster. Mendengar hal itu, ia langsung mendatangi bos gangster dan ia menanyakan apakah kamu yang membunuh gangster sainganmu. Dan terjadilah sedikit baku hantam yang dimenangkan oleh si bos. Namun karena ia masih memerlukan bantuan sumber daya manusia, ia berubah pikiran ketimbang memikirkan masalah yang terjadi pada semalam. 수사할 거야. 또
충남 일대에서 발생한 살인 사건 피해자들의 경력 수사에 천안경찰서 강력팀 특별수사 저건 내가 한 게 아닌데. Kemudian si bos menghadiri acara kematian gangster saingannya untuk makan-makan. Di sana juga ada si iblis ikut nimbrung di sana. Namun si bos tidak menyadarinya. Lalu si iblis menghampiri tangan kanan si bos yang telah almarhum itu. Lalu ia memberikan surat. Dalam surat itu bertuliskan seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu. Alhasil si ajudan tersebut terprovokator untuk membalaskan dendam kepada si bos gangster itu. Setelah menghadiri tanpa undangan itu, ia pergi. Lagi dan lagi ia menjalankan aksinya itu dengan motif yang sama, yaitu menabrakkan mobilnya dahulu. Dan sampai kini kita belum tahu apa motif maksud psikopat ini dalam membunuh mangsanya. Di sisi lain, si bos dan polisi mengecek mobilnya psikopat untuk mencari lagi barang bukti. Namun di saat sedang mencari itu, si ajudan musuh datang untuk balas dendam kepada si bos karena telah membunuh bosnya itu. Dan terjadilah baku hantam yang menegangkan. Namun setelah berduel dengan si bos, si polisi tak sengaja menusukkan pisau ke si ajudan, pas di tengah-tengah dadanya. Hal itu membuat dia merasa bersalah telah menusuknya. Karena di pihak bersama si bos akan menanggung jawab perbuatan si polisi dengan cara menguburnya. 너 빨리 가. 빨리 가라고 이 새끼야. Si ahli forensik kini berhasil menemukan barang bukti, yaitu sidik jari si iblis di pisaunya sendiri. 근데 네가 준 핸들 커버에서도 그런 게 나왔거든? Mendengar hal itu, ia langsung mendatangi rumah si iblis untuk mencarinya. Namun si iblis tidak ada di rumah karena ia sudah meninggalkan rumah sudah lama. Di saat sedang mencari si iblis itu, ia berhasil menemukan foto dan keluarganya. Di saat disamakan dengan sketsa buatan si bos, setelah disamakan dan ternyata sama. Kemudian si polisi langsung menelpon ke si bos bahwa dia telah menemukan foto yang asli dan bisa dengan mudah mencari keberadaan si iblis. 지금 바로 보내. 바로. Akhirnya mereka berdua mengumpulkan semua pasukan untuk mencari si iblis. Pada adegan ini kita sangat-sangat seru, baru kali ini polisi dan bos gangster bekerja sama. Setelah mengumpulkan semua pasukan, akhirnya mereka mencari ke penjuru Korea. 하나다. 이 새끼. 다들 사진 받았지? 비슷한 놈이라도 봤다. 이쪽 형님들은 눈이 안 띄게 행동하고 새끼랑 맡은 곳을 샅샅이 훑으면서 주변으로 넓혀 나간다. 집, PC방, 오락실, 노래방 같은 업소를 뒤지는 게 요령이야. 되는 시내 번화가, 시장이나 대형마트, 터미널같이 사람들 달방, 장기, 숙박, 여관 이런 곳까지 빠뜨. 오성아 지금 밖에 나와 있으니까. Di sisi lain, saat si bos di luar, ia kedatangan siswi cantik. Karena ia merasa kasihan, lalu ia memberikan payung tersebut agar tidak kehujanan. 아저씨가 더 깡패 같으신데요? Namun saat siswi itu masuk ke dalam bus dan sudah kita pastikan di sana ada si iblis dengan santainya ada di sana. Mungkin jika si bos dan polisi sadar, si iblis mungkin dibuat habis. Saat di markas si bos, polisi dan bos gangster merayakan mabuk-mabukan bersama anak buahnya si bos. Namun saat melihat siaran TV bahwa berita tersebut menayangkan seorang siswi yang telah dibuat habis oleh si iblis. Dan saat ditemukan itu, di sana juga ada payung yang persis sama seperti yang diberikan oleh si bos. Mendengar hal itu, si bos mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari di sebuah penginapan di dekat wilayahnya. 32번 버스 노선 따라 다시 싹 뒤져. 확인해. 야, 니들은 대경동에서 올라와. 그리고 송건도. Tangan kanannya atau si ajudan berhasil menemukan keberadaan si iblis. Dengan santainya, ia melewat dengan mobil hingga aksi kejar-kejaran dan polisi tak terelakkan lagi. Namun si bos dan polisi harus saling bertabrakan dengan si iblis dan membuat si iblis kabur.
Saat kejar-kejaran itu, si ajudan berhasil lagi menemukan keberadaan si iblis. Namun kali ini dia harus dibuat KO karena si iblis membawa pisau dan menikamnya. Tak lama ada si bos yang datang menghampirinya. Si bos terpaksa meninggalkan si ajudan kesayangannya karena harus mengejar si iblis agar tidak meresahkan masyarakat. Saat kehilangan jejak itu, ia menduga bahwa si iblis masuk ke sebuah karaoke. Dengan insting dan pikirannya, ia menduga pastinya si iblis bersembunyi di toilet. Dan tanpa pikir panjang, ia langsung mendobraknya hingga pintu dibuat hancur. Kemudian ia langsung menyeretnya dan menginterogasinya, "Kenapa kau melakukan semua ini kepada orang-orang yang tidak bersalah?" Ia menjawab, "Karena sewaktu kecil ia selalu disiksa oleh ayahnya yang membuat dirinya depresi dan menjadi psikopat. Namun saat ingin menghabisi si iblis itu, ia terus tertawa dan meledek. Yang karena pada dasarnya psikopat tidak mempunyai rasa empati dan penyesalan. Karena si bos dibuat kesal, ia langsung menghabisinya dengan goloknya. Tapi tiba-tiba, si polisi mencegah perbuatan si bos, bagaimanapun ia harus diadili secara hukum. Hal itu membuat si bos pingsan. 그래 내가 경찰 아니냐. 왜 살인범이지? 와, 이 새끼야. Si polisi pun langsung menginterogasinya, "Kenapa kau membunuh orang-orang tak bersalah?" Ia pun menjawab, "Karena setelah membunuh, ia dapat merasakan jiwa adrenalin dan kenekatan yang besar." Saat ditanya itu, ia langsung tertawa, yang dasarnya psikopat ini tidak mempunyai penyesalan. Saat si polisi menunjukkan foto-foto korbannya, ia mengelak bahwa dirinya akan dibebaskan karena tidak memiliki bukti kuat untuk menahan dirinya, yang membuat si polisi dibuat kesal oleh si iblis. Singkat cerita, scene berpindah kepada ruang persidangan. Di saat itu juga ia mendapatkan pengacara yang jelas-jelas orang ini salah, ia malah membelanya. Memang goblok tidak. 9월까지 5차례 살인에 사용한 범행. Dan si jaksa pun mendatangkan salah satu saksi hidup yang tidak lain tidak bukan adalah si bos gangster. 증인으로 신청한 Saat ingin mendatangkan si bos si iblis terlihat ketar-ketir saat ada saksi hidupnya datang. Yang Mulia pun langsung memberikan pertanyaan bagaimana kejadian saat itu. Lalu si bos menjelaskan bahwa saat itu ia ditikam. Namun di saat si bos ingin menunjukkan bukti, si pengacara goblok ini malah melarang Yang Mulia untuk mengeluarkan buktinya, yaitu sketsa gambar yang dibuat si bos. Karena merasa risih dengan pengacara itu, akhirnya ia membuka bajunya dan melihatkan luka tikam yang dilakukan oleh si iblis. Si bos juga memberitahukan bahwa ia juga menikam dadanya si iblis di sebelah kiri. Tak hanya itu, ia juga menemukan tulisan si iblis yang bertuliskan, "Seseorang telah menggunakan pisauku untuk membunuh bosmu." Dua hal inilah yang membuktikan bukti kuat bahwa ia bersalah. Karena dalam perbuatan itu, ia mendapatkan hukuman mati. Sedangkan si bos juga dipenjarakan beberapa tahun saja karena kasus perjudian ilegalnya. 임명 경시 경량 피해자들이 입었을 고통을 고려. Sebelum ia dipenjara, bahwa si bos telah meminta kepada si polisi agar dirinya dipenjara bersama si iblis, agar bisa terus menyiksa dan membalaskan dendamnya. Tamat.